Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang paragraf kegunaan dan jenis-jenisnya yang disusun oleh Niken Fiona Patricia dengan NPM 2051020112. Yang kedua Sagita Widyawati dengan NPM 2051020144. Yang ketiga Sinta Dwi Hardianti dengan NPM 2051020161. Dan yang keempat Arya Prastiono 2051020197 dengan dosen pengampu Ibu Siska Merita SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Arya Prastiono, NPM 2051020197. Di sini saya akan menerangkan pengertian, ciri-ciri, dan kegunaan paragraf. Untuk yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisi penjelasan masalah di kalimat pokok. Yang kedua, ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis keterangan yang biasa. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi penjelasan, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama. Yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan suatu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Itu yang ketiga, kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf sebagai menampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang terakhir, dalam rangka keseluruhan, kerangka paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Fiona Patricia, NPM 2051020112. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu ada 5. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya pada bagian keempat, itu syarat-syarat penggunaan. Di dalam syarat-syarat penggunaan itu ada 4. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. 2. Kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain untuk membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan yaitu suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf itu memperhitungkan 4 hal. Yang A,
penyusunan kalimat topik. Yang B, penonjolan kalimat topik dalam paragraf. Yang C, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat. Dan yang D, penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat yang ada di dalam paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Hardianti, NPM 2051020161. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa, sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada pembacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang memang benar-benar terjadi. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Widiawati, NPM 2051020144. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam paragraf. Keenam, macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pemikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca secara fisik. Ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk teks argumentasi atau penegasan kembali untuk teks eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. 7. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. 8. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. Pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Kedua, paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas. Ketiga, paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri-ciri paragraf yang baik. Sekian, terima kasih.